Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Baik anak-anak, sebelum mulai alkabaiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk materi kali ini yaitu materi terakhir tentang kerajinan, yaitu kerajinan bahan keras buatan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis kerajinan bahan keras buatan dan karakter kerajinan bahan keras buatan. Teman ini Bunita akan menjelaskan tentang teknik dan prosedurnya, juga Bunita akan menjelaskan tentang kemasan yang digunakan untuk kerajinan bahan keras. Nah, teknik pembuatan bahan keras buatan ini sama dengan teknik pembuatan kerajinan bahan keras yang lainnya. Kemudian kan sudah Bunita jelaskan yang sebelumnya di teknik pembuatan bahan keras yang alami, itu juga tidak akan beda jauh. Tapi banyak teknik kerja kerajinan yang akan dipelajari, seperti teknik untuk membuat produk kerajinan dari bahan keras buatan, misalnya teknik potong menggunakan gergaji, pisau, bahat, konstruksi dengan sambungan paku, las, lem, pres, kemudian ada ikat dan tempel. Nah, teknik tempel atau mozaik dengan menempelkan benda-benda kecil yang berwarna, kemudian juga teknik bubut untuk membuat produk kerajinan yang sifatnya bulat atau silindris. Nah, di sini kan bahannya ada logam, kemudian ada plastik dan juga kaca. Nah, logam ini bisa menggunakan juga dengan teknik leleh, kemudian juga dilas. Kemudian kalau yang kaca ini juga bisa menggunakan teknik mozaik, seperti itu ya Nana. Kemudian kalau yang plastik ini juga bisa menggunakan banyak sekali teknik, bisa potong sambung, bisa juga menggunakan teknik mozaik, juga bisa, kemudian dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada prinsip perancangan kerajinan yang harus dipahami. Jadi sebelum membuat itu kita harus memperhatikan 5 ini. Yang pertama, kegunaan, yaitu benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yaitu contohnya cangkir keramik untuk minum kopi ya. Jadi ada fungsinya, cangkir keramik itu ya fungsinya untuk minum, seperti itu. Kemudian ada kenyamanan atau comfortable. Nah, benda kerajinan ini harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi yang pemakainya. Contohnya misalnya kacamata, nah dipakai nyaman. Nah, jadi dalam membuat kerajinan itu juga harus diperhatikan kenyamanannya. Misalnya contohnya dari logam, membuat cincin dari logam mulia, emas. Nah, juga harus perhatikan ketika dipakai itu nanti nyaman atau enggak. Nah, seperti itu. Kemudian ada keluasan atau flexibility, yaitu benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki, seperti itu. Sama juga misalnya cincin dari logam. Nah, juga harus sesuai dengan anatomi dari jari manusia, seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada yang keempat, yaitu keamanan atau safety, yaitu benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh wadah dari bahan plastik harus menggunakan zat pelapis atau pewarna yang aman bagi kesehatan. Selanjutnya ada keindahan atau estetik. Nah, benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu diantaranya dari bentuk, warna, hiasan atau ornamen, dan kualitas bahan bakunya. Jadi ketika membuat kerajinan itu juga harus ada nilai keindahannya ya, jadi seperti itu. Selanjutnya ada merancang pembuatan kerajinan dari bahan keras buatan. Nah, ini juga tidak beda jauh dengan yang sudah Bunita jelaskan di rancangan pembuatan kerajinan dari bahan keras alami. Jadi skemanya seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan kerajinan bahan keras buatan. Nah, kita menentukan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ini ada alatnya, ada pisau, kemudian juga ada penggaris, ada amplas, kemudian palet, jangan lupa juga cat akriliknya, kemudian juga ada gergaji. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah itu bahan yang mau digunakan apa? Nah, di sini ada botol plastik ya. Nah, ini botol plastik bekas. Selanjutnya di proses pembuatannya itu botol plastik yang tadi itu digunting atau juga bisa dipotong menggunakan gergaji khusus tadi. Nah, menjadi bentuk hiasan seperti ini. Nah, setelah itu agar lebih bagus dan tidak ada labelnya ini, maka juga bisa diberi cat. Nanti jadinya seperti ini. Untuk finishingnya itu bisa bagian ujung-ujungnya ini bisa diamplas ya. Di sini misalnya ada yang
ujung-ujung yang kasar. Nah, itu bisa dihaluskan menggunakan amplas. Setelah itu di tahap akhir finishingnya juga boleh disemprot menggunakan Lox Clear agar lebih mengkilap dan awet. Jadi seperti itu. Ini kemudian ada contoh lagi. Nah, ini ada pembuatan hiasan dari botol bekas, nanti jadinya seperti ini. Nah, untuk yang terakhir kita akan bahas tentang kemasan produk kerajinan. Jadi misalnya kalau ada produk kerajinan yang dijual itu tidak semerta-merta ya udah produknya aja. Nah, pasti ada kemasan yang membungkusnya ya. Nah, ini contohnya ada ini ya anak-anak, itu banyak macamnya, ada yang dari plastik, ada yang dari kertas, karton, kardus. Nah, seperti itu. Nah, kemasan merupakan bagian yang penting dari suatu produk. Nah, untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk, packaging biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga pesan yang akan disampaikan akan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik. Setiap penciptaan kerajinan perlu dipikirkan kemasan dengan tepat. Nah, kemudian kemasan produk kerajinan ini memiliki berbagai fungsi. Jadi kemasan itu fungsinya banyak, nggak hanya buat melindungi saja, tapi yang pertama yaitu ada melindungi produk dari keadaan luar, ya, bisa melindungi dari panas, kemudian dari debu-debu atau kotoran lainnya seperti itu. Kemudian juga yang kedua ada sebagai identitas produk. Selain itu, yang ketiga juga ada memperindah produk. Ada kerajinan yang ketika diberi kemasan, kerajinan itu akan terlihat semakin indah, semakin bagus. Nah, itu juga salah satu fungsinya dari kemasan. Kemudian juga menambah nilai jual produk. Misalnya ada kerajinan yang biasa tidak ada kemasan dan ada kerajinan yang diberi kemasan. Nah, itu nilai jualnya juga berbeda ya anak-anak. Jadi memberikan kesan elegan, kemudian juga bisa menambah nilai jual produknya, itu bisa jadi semakin mahal misalnya seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu memberi informasi tentang cara penggunaan produk. Jadi misalnya kalian tahu pasti kemasan-kemasan yang biasanya ada tulisannya cara penggunaan, nah seperti itu. Jadi memberikan informasi, jadi di kemasannya itu juga ada tulisannya. Nah seperti itu ya. Nah, saya rasa sampai di sini terlebih dahulu. Merupakan video terakhir tentang kerajinan bahan keras ya anak-anak. Setelah itu kita akan melakukan PTS. Baik anak-anak, tanpa berlama-lama lagi saya akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.